Hi, my name is Clara Weltelakon, matrix number 07DEM20F1008. So, the first step is to find the coordinate for the stationary point or turning point. To solve the equation, we have differentiate the function of dy dx, which is 3 multiplied with 2x to the power of 3 minus 1, then minus with 2 multiplied with 3x to the power of 2 minus 1. After we calculate, we got the answer, which is 6x power of 2 minus 6x, and 6x multiplied by 1 x minus 1. So at the stationary point, dy dx must equals to 0. The process we use to solve the equation is differentiation. Assalamualaikum, my name is Muhammad Haizan bin Kadapi, number matrix 07DEM2028. I will proceed to the step 2. For the step 2, 0 equals 6x bracket x minus 1 bracket. Break it down into solution. Number 1 is 6x equals 0. Switch place to the side. X equals 0 divided 6. The answer is 0. Number 2 is x minus 1 equals 0. X equal 0 plus 1. The answer is 1. When x is 0, the answer is 2 bracket 0 bracket power of 3 minus 3 bracket 0 bracket power of 2. When x is 1, the answer is 2 bracket 1 bracket power of 3 minus 3 bracket 1 bracket power of 2. The answer is negative 1. Selamat petang, nama saya Wendra Rostan, matrix number 07DEM20F1018, dan pada hari ini saya akan menerangkan second derivative. Oke, untuk membuat second derivative, pertamanya kita mesti menulis nilai ini, yaitu d square y over dx square. Oke, itu menunjukkan second derivative. Seterusnya kita ambil 6x square minus 6x daripada first derivative, dan seterusnya kita membuat kerjaan kerja lah. Oke, pertamanya 6x square. Jadi karena dia ada value square atau 2, kita ambil square dan letak di depan, jadi 2, dan di belakang 2 tolak 1. Oke, jadi 6, jadi dia jadi 6x sudah. Oke, seterusnya kita buat sama dengan 6x. 6x ataupun x, dia hanya mempunyai value 1, jadi depan 1, jadi 1 tolak 1 tidak sudah x, kosong, jadi 6 lah sini. Oke, jadi kita dapat 2 times 6x, kita dapat 12x. Sebab apa? Tidak sudah kita tolak 1, jadi 1 saja, tak payah apa, sama 1 times 6x, tapi tidak sudah x, jadi 6 saja, tinggal jadi 6. Jadi inilah jawaban dia. Baru kita pergi di sini, kasih masuk when x equals to 0, jadi x jadi 0, jadi kita ambil 12x minus 6, jadi 12, x jadi kosong, minus 6, jadi 12 times 0 equals 0, jadi negative 6. Okay. At the coordinates 0, 0, the nature is maximum point. Okay. Jadi kita turun lagi kepada when x equals to 1, jadi 12, x jadi 1, jadi 12 times 1 minus 6, jadi 6. Okay. At the coordinates 1, negative 1, the nature is minimum point. Oke, jadi itu sajalah kita sekarang boleh membuat value untuk graf kita. Itu saja.
Selamat sejahtera, nama saya Alan Daniel, metric number 07 di MWF. Pada hari ini saya akan menerangkan cara untuk mencari nilai Y dan seterusnya melakar graf. Refer dengan soalan asal, kita mencari nilai Y menggunakan nilai X, yaitu stationary point. Oke. Dan stationary point kita yang pertama, nilai X ialah 0, Y 0. Kita boleh tentukan nilai tersebut, stationary point tersebut ialah di tengah-tengah graf, dan stationary point kedua bagi nilai X ialah 1. Jadi kita boleh membuat poin pertama negatif 2, negatif 1, dan seterusnya 1, 2. Seterusnya kita gunakan soalan asal untuk mencari nilai Y, yaitu gantikan saja nilai X tersebut dengan nilai di atas. Sebagai contoh, 2 kurungan negatif 2 kuasa 3 tolak 3 kurungan negatif 2 kuasa 2. Kita mendapat nilai negatif 28. Dan sebagai bukti kita boleh mencari nilai Y, misalkan padam SP1 dan SP2 bagi nilai Y-nya. Oke, seterusnya bagi nilai negatif 1. 2 kurungan negatif 1 kuasa 3 tolak 3 kurungan negatif 1 kuasa 2. Kita mendapat negatif 5 bagi nilai Y seterusnya. Oke, sekarang kita gantikan kosong, dan kita tahu bahwa jika nilai tersebut didarab dengan kosong, makna jawaban akan mendapat kosong. So kita tak perlu kira nilai tersebut. Seterusnya nilai 1 kita gantikan saja seperti biasa, tolak 1 kuasa 2. Nampak tak? Negatif 1. Ini telah membuktikan bahwa kita boleh mencari nilai Y menggunakan nilai X yang disediakan dan refer soalan asal. Dan terakhir sekali saya akan gantikan soalan tersebut dulu, nilai tersebut. Empat. Oke, 4. Dengan itu berakhirlah cara untuk mencari nilai Y. Seterusnya saya akan membuat cara untuk lukis grafnya. Oke, sekarang kita akan melukis graf. Pertama kita perlu menetapkan nilai SP dulu, yaitu SP 1 yang berada pada titik 00. Dan risau, saya akan paparkan maklumat XY tadi pada screen. SP kedua ialah pada titik nilai X sama dengan 1, Y negatif 1 di situ. Oke. Sekarang kita pergi pada nilai pertama, yaitu negatif 2 dan negatif 28. Memandangkan graf yang saya buat bagi nilai Y tidak mencukupi, kita akan skip kepada nilai yang kedua, yaitu X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan negatif 5. Dan nilai tersebut akan berada di sini. Alamak, bersentuhan dengan nombor. Jangan salah. Ini tidak akan mengganggu kita punya cara lukisan. Seterusnya kita pergi nilai 00, kita buat nilai negatif 1 dan nilai X sama dengan 1, Y negatif 1. Sekarang kita pilih nilai yang terakhir, yaitu
X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Titik tersebut akan berada pada kedudukan sini. Untuk melangkar graf kita perlu buat freehand, karena ini graf tersebut mempunyai lekungan yang memerlukan freehand style. Jangan marah kalau lukisan ini tidak bagus. Oke, mari kita try semula. Setelah pindahkan negatif 5 ke sebelah untuk tidak mengganggu pemandangan untuk melukis ini, kita start dari poin pertama, seterusnya ke poin kedua, ketiga, dan keempat. Poin yang original yaitu negatif 2 dan negatif 28 kita tidak dapat buat karena tidak mencukupi ruang, jadi kita lukis. Jadi yang begitulah cara untuk melukis. Sekian, terima kasih. Sebelum mengakhiri video yang tadi, saya terlupa satu benda penting untuk diingatkan. Setiap titik tersebut perlu ditulis koordinatnya yang sebelah supaya tidak keliru dengan koordinat tersebut, seperti yang sobat ini. Yang pertama negatif 2 bagi Y dan bagi X, dan bagi Y adalah negatif 5. Seterusnya poin kedua, poin ketiga, dan poin 4. Dan lekungan ini perlu ditulis Y sama dengan 2 X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2. Itu soalan asal. Okay. Sekian dari saya, dari kumpulan kami. Terima kasih, dan tolong jangan marah karena lukisan ini beda.